Selamat pagi anak-anakku semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran kita PKN, pertemuan yang ke-10, lanjutan dari pelajaran kita minggu yang lewat, bab 3 bagian B, tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan pada minggu yang lewat, Ibu sudah menyuruh kalian untuk mencatat perbandingan dari demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, dan demokrasi sosialis. Semoga anak-anakku semuanya dapat mengetahui bagaimana cara-cara pelaksanaan daripada ketiga demokrasi tersebut. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu demokrasi langsung. Demokrasi langsung artinya rakyat secara langsung memberikan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan umum. Contoh dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian pemilihan kepala-kepala daerah dan wakil kepala daerah. Contohnya kepala daerah di provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur, dan kepala daerah di Kota Madia dikepalai seorang wali kota, dan kepala daerah di kabupaten dikepalai seorang bupati, dan pemilihan kepala desa. Jadi wakil rakyat dalam pemerintahan negara ditentukan secara langsung oleh rakyat yang telah memenuhi persyaratan, bukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Artinya, di dalam pelaksanaan pemilu itu, semua warga negara berhak untuk melaksanakannya asal dia sudah memenuhi persyaratan. Contohnya, dia sudah berumur 17 tahun ke atas dan sudah memiliki KTP dan sebagai warga negara Indonesia. Kemudian, pelaksanaan daripada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD, dan DPRD, semuanya ini dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Bagaimanakah peran rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Dapat kita lihat dari cara-cara berikut. Yang A, pengisian keanggotaan MPR. Keanggotaan MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 ayat 1. Yang B, pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu, dan itu dimuat di pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang C, pengisian keanggotaan DPD, dan itu juga dimuat di pasal 22 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan D, pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket pasangan secara langsung dan diatur di pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian E, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Kemudian kita lanjutkan bahwa pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Peranan rakyat dalam perwujudan kedaulatan itu bukan hanya melaksanakan pemilu, tetapi dapat berperan aktif. Peran aktifnya untuk memberikan masukan, usulan, dan kritik yang objektif kepada pemerintah serta mengawasi jalannya roda pemerintahan. Yang artinya bahwa masyarakat Indonesia dapat memberikan masukan-masukan, usulan-usulan kepada wakil-wakil rakyat untuk dimusyawarahkan nanti pada rapat paripurna mereka
apakah usulan masyarakat itu dapat dilaksanakan atau tidak. Kemudian penyampaian suara dapat dilakukan dengan cara bagaimana? Nah, penyampaian suara atau pendapat ini dapat dilaksanakan dengan melalui lembaga perwakilan rakyat. Kedua, melalui media massa. Media massa ini ada koran, ada majalah. Yang ketiga, cara berunjuk rasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, pelaksanaan daripada unjuk rasa ini atau penyampaian daripada pendapat ini secara demokrasi dapat dilaksanakan seperti demonstrasi. Kemudian juga bisa dilaksanakan dengan pawai, dan itu diatur di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Kemudian pemilihan umum sebagai sarana perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dilaksanakannya demokrasi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pemilihan umum. Adapun asas-asas yang dilaksanakan dalam pemilihan umum tersebut adalah sebagai berikut. A. Langsung, artinya bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Kemudian B. Umum, artinya bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, dan pekerjaan. Artinya, setiap warga negara di Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan untuk memilih wajib untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan umum tersebut tanpa kecuali. Kemudian yang C, bebas. Artinya ada asas bebas yang memiliki makna bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Artinya di situ bahwa semua warga negara di dalam pelaksanaan pemilihan umum itu bebas untuk menyampaikan suaranya tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Kemudian yang D, rahasia. Rahasia artinya asas rahasia memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun. Yang E, jujur. Artinya asas jujur mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. E, adil. Artinya asas adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Kemudian kita lihat di sini asas pelaksanaan pemilu tersebut juga sering disebut dengan luber dan jurdil. Kemudian makna demokrasi dalam perkembangannya tidak hanya dalam arti sempit di bidang pemerintahan, namun saat ini sudah meluas dalam berbagai bidang kehidupan seperti dalam kesamaan derajat, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan supremasi hukum dan partisipasi rakyat. Demikianlah penjelasan Ibu tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Semoga anak-anakku dapat memahaminya. Tugas kamu di rumah, 1.
catatlah ke buku catatanmu yang Ibu jelaskan dari papan tulis, atau catat dari buku PKN kelas 9 halaman 63 sampai halaman 66. Kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan kedaulatan. Ketiga, bagaimana pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Yang keempat, jelaskan 3 kelebihan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Selamat mengerjakan. Terima kasih.